Ada banyak sekali sosial media yang bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi mungkin ratusan bisnis sudah tumbang gara-gara mereka salah manage sosial media yang mereka gunakan. Video ini penting banget buat kalian yang lagi ngebangun brand bisnis kalian sendiri. Karena video ini akan membagikan informasi bagaimana brand besar seperti tempat saya bekerja memilih sosial media yang paling cocok untuk mempopulerkan produk mereka dan juga bagaimana mereka berkomunikasi terhadap audiensnya di masing-masing sosial media yang mereka pilih. Kamu bisa mencontohnya untuk ngebangun brand bisnis kamu sendiri, tanpa harus ngeluarin biaya ratusan juta rupiah dan effort untuk melakukan trial dan error seperti brand-brand itu. Kamu hanya perlu menonton video ini sampai habis. Ya, Digital Pro 360 kembali hadir di hadapan teman-teman. Masih dengan saya, Vicky, yang akan berbagi informasi, tutorial, tips dan trik, serta review di dunia digital marketing. Sebelum kita melangkah ke konten yang lebih detail dan lebih menarik lagi, klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kalau ada pertanyaan, isi di kolom komentar. Share video ini kalau teman-teman merasa bahwa video ini penting untuk di-share. Oke, jadi kemarin sebenarnya kenapa aku mengambil topik ini adalah karena ketika aku mengadakan webinar di kantor, kemudian diikuti oleh banyak dealer-dealer dari luar, dan dia bertanya kenapa sosial media saya tidak begitu berimpact. Apa yang salah dari situ? Kita tidak bisa menjawabnya dengan pasti, tapi yang jelas karena ini ngomongin tentang sosial media, ada baiknya kalian mengetahui dengan pasti dan membandingkan antara sosial media yang satu dengan sosial media yang lain. Begitu juga kalian harus mengerti betul siapa audiens kalian. Ketika kalian mengenal audiens kalian dan kalian mengenal ekosistem di masing-masing sosial media, dan itu ketemu, maka boom, kalian akan populer di sosial media itu. Brand yang besar biasanya udah punya social medianya masing-masing. Dan mereka udah punya pakem bagaimana cara mereka berkomunikasi di tiap sosial media yang mereka punyai. Namun itu semua tidak dilalui dengan harga yang murah dan waktu yang singkat. Mereka melaluinya dengan proses waktu yang panjang, melelahkan, dan juga memakan biaya yang sangat besar untuk trial dan error. Nah, aku ingin membagi tips, informasi bagaimana caranya mereka melalui itu semua dan bagaimana akhirnya mereka menemukan pattern yang cocok untuk mempopulerkan produk dan bisnisnya. Jadi kalian tidak perlu melakukan seperti mereka trial dan error sampai ratusan juta bahkan sampai mungkin miliar dan waktu yang sangat panjang. Kalian cukup tonton video ini. Satu yang harus kalian lakukan adalah kenali customermu, kenali audiensmu. Kami di brand besar juga melakukan hal itu. Setiap kali produk launching, kita selalu dibekali dengan stratcom yang sudah dihasilkan melalui berbagai riset audiens yang kira-kira tertarik terhadap produk yang sedang kita jual. Meliputi demografi audiens seperti umur, gender, kemudian interest, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan lokasi. Kalau kalian memang memiliki produk yang kalian miliki sendiri, bukan dari sebuah brand yang terkenal, kalian harus menyusun sendiri stratcom atas bisnis atau produk yang kalian punya. Dengan cara apa? Ada satu, namanya buyer personification atau audience personification. Apa itu? Itu adalah gambaran mengenai audiens yang sedang teman-teman targetkan. Saya kasih rumus 5W. Jadi who, what, when, where, and why. Yuk kita langsung contohin ke bisnis. Kalau teman-teman punya produk sepatu anak untuk usia 4-5 tahun, harganya 10 juta. Mari kita buat bayar personifikasinya. Contohnya ya, seorang ibu muda berada di Jakarta, punya seorang suami pengusaha yang gajinya atau penghasilannya di atas 30 juta. Kira-kira kalau ibu muda di Jakarta usianya 25 sampai 35 masih sering nongkrong nggak sih? Masih sering update berita di sosial media nggak sih? Masih suka joget-joget di TikTok nggak sih? Atau dia suka sama misalkan toko-toko e-commerce nggak sih? Semua itu harus masuk ke dalam pikiran teman-teman.
Oke, balik lagi. Dari persona itu tadi, buyer persona dan audience persona itu tadi akan memudahkan kita untuk memilih sosial media mana yang kira-kira cocok untuk si ibu tadi. Sehingga dengan memilih sosial media yang tepat, pesan kita, iklan kita akan juga sampai terdeliver dengan tepat dan relevan di layar gadget si ibu muda tadi. Kita bisa bedah sosial media yang tersedia di sekitar kita bisa bedah demografi audiensnya yang ada di dalam. Mau tahu lebih jauh? Yuk kita lihat. Yang pertama langsung aja kita ke sosial media yang paling banyak digunakan di Indonesia, yaitu Facebook dan Instagram. Facebook dan Instagram serta WhatsApp itu udah jadi satu grup ya guys. Oke, kita bisa lihat gambaran audiensnya dari Facebook Audience Insights. Buat kalian yang nggak tahu Facebook Audience Insights ini apa dan bagaimana cara memperolehnya, kalian bisa lihat di video saya sebelumnya itu di sini. Aduh, atau di sini ya. Ya antara dua inilah ya, ini lagi udah saya bikinin apa namanya linknya. Kalian bisa klik di situ Facebook Audience Insight. Facebook Audience Insight ini bisa menggambarkan secara cukup akurat bagaimana kondisi di suatu wilayah, tidak hanya di Indonesia, sampai dibersempit hingga ke kecamatan kalau nggak salah ya. Ya, bisa gitu. Oke, kita ambil contoh ini di Indonesia ya. Di Indonesia ini sudah di Indonesia, kemudian age-nya kita bebaskan karena kita memang ingin tahu secara demografi itu dia seperti apa. Nah, oke, ini adalah gambaran Facebook user, Facebook dan Instagram. Sayangnya kita tidak bisa membedakan antara Facebook dan Instagram karena udah jadi satu di Facebook Audience Insight. Ternyata secara gender itu 43% perempuan dan 57% itu laki-laki. Sedangkan umur didominasi di rentang usia 25 sampai 34. Kemudian yang kedua ada 18 sampai 24. 35 sampai 44 itu ada di peringkat ketiga, 45 sampai 64 ada di peringkat keempat dan seterusnya. Nah, yang saya percaya dan memang itu berdasarkan dari riset-riset bahwa uh, untuk Facebook sendiri ketika dia dipisah dengan Instagram, maka memang spektrum penggunanya memang paling luas itu Facebook. Cuma secara deep kalau kita persempit lagi, Instagram itu lebih ke arah younger age sih, lebih ke arah yang lebih muda gitu ya. Makanya kalau kita lihat di sini 18 sampai 24 itu kayaknya memang lebih banyak ke Instagram. Begitu juga dengan 25 sampai 30 sih. Seingat saya Facebook yang asli itu ya kebanyakan memang di atas 30 penggunanya untuk yang Facebook doang. Nah, relationship statusnya itu married 55%, diikuti dengan single di angka 20%. Education levelnya itu kebanyakan di college. Nah, yang kedua baru lulusan SMA ya, high school. Ini adalah job title yang dimiliki oleh pengguna Facebook di Indonesia, Facebook dan Instagram. Kemudian kalau kita cari di sini memang ada page like-nya. Page like-nya apa? Ini kebanyakan orang Indonesia suka Premier League, kemudian ada Mobile Legend, Lazada, Sorabel dan sebagainya untuk retail company. Application page itu ada Shopee, bla 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 ya. Kemudian kalau secara lokasi kita bisa lihat di sini pengguna Facebook yang terbesar itu ada di, oke ini masih bisa diisi all, kita bisa lihat ke bawah, kita scroll, ternyata yang paling besar tetap ada di Jakarta, yang kedua kayaknya sih Bandung, kemudian ada juga di Medan dan Makassar. Oke. Bagaimana dengan device yang digunakan? Device yang digunakan itu kebanyakan pasti di Android sebanyak 90%. Kemudian ada iPhone atau iPod itu di 2%. Kebanyakan dari mereka itu menggunakan mobile sebagai sarana untuk mengakses Facebook atau Instagram. Nah, ini adalah gambaran user yang ada di Facebook dan Instagram. Oke, selanjutnya kita melangkah ke Twitter. Kebetulan kemarin juga kita habis meeting sama Twitter, orang Twitter, mereka ngasih ini. Oke, growth-nya itu positif sih audiensnya. Ya, itu ini ada di yang putih ini Indonesia, yang biru ini global ya. Nih kuartal 2000, oh ya ini kuartal 1 2018, kuartal 2 2018. Ternyata di tahun 2019 kuartal 2 dia juga naik
kencang sampai 66%. Itu klaim dari Twitter ya guys. Kemudian mohon maaf sekali, ini gambarnya agak buram, memang dari dianya sih ngasihnya agak buram, mohon maaf ya. Ini ada dari gender itu 47% wanita dan 53% itu pria. Kalau secara age, ternyata pengguna Twitter itu banyak yang masih muda banget sih. Ini kita nggak tahu ya, ini angka pastinya berapa. Kalau kalau samar-samar sih bisa dilihat ini tuh sekitar 18 sampai 25. Kemudian ini 26 sampai 35 mungkin kalau nggak salah. Kemudian ini 30 up atau something. Kemudian yang lain nggak kebaca dengan jelas, tapi top interest-nya itu di sini ada film, mobil, music, travel, food, gaming, finance, fashion, and style. Sebenarnya kalau kita lihat untuk Twitter itu apa sih yang mereka cari di Twitter? Nah, ini nih perbandingannya antara Facebook, Instagram, dan YouTube. Kalau ini bagian ke atas adalah discovery information seeking, berkebalikan dengan itu relaxation, mindless tumbling. Kemudian kalau ditarik ke sebelah kiri ini private life dan yang kanan ini public life. Jadi Twitter itu ada di bagian sini guys. Jadi antara orang ingin mencari informasi di situ karena memang dia seperti micro blogging, kemudian dia lebih ke public life sih, bukan ke arah ranah private. Nah, kalau Instagram dan YouTube lebih ke arah relaxation dan dia lebih ke arah public. Kalau Facebook ada di sebelah sini, dia discover information tapi dia secara private life. Ini mostly sih kayak gitu motifnya untuk user masing-masing. Terbesar Indonesian Twitter users are on discovery mission di Twitter itu. Jadi memang untuk industri-industri yang berhubungan dengan discovering things itu akan bagus jika meletakkan iklannya di Twitter. Seperti contohnya news ya, kemudian reporting atau apa itu banyak banget yang bisa kalian gali di Twitter. Tapi tidak melulu hanya di ranah itu sih, teman-teman yang memang punya bisnis yang bisa di share di Twitter. Kemudian di Twitter itu banyak juga kok orang-orang yang beriklan tentang apa ya namanya household ya, kayak misalkan piring-piring cantik, kemudian dekorasi-dekorasi rumah, atau mereka menchanneling antara toko yang ada di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya itu, menchanneling itu ke Twitter gitu, dan mereka mengasih link untuk barang-barang ini, di mana barang-barang lucu ini ada di akun Shopee kita. Itu banyak banget dan itu herannya di Twitter itu laku loh yang kayak gitu-gitu. Kemudian kemarin juga kalau teman-teman tahu TikTok lagi happening banget di Hotsuite di mana-mana. Di kuartal pertama 2019 mereka adalah apps yang paling banyak diinstal. Nah, TikTok Ads saya udah bikin videonya, kalian bisa lihat di sini. Ya ampun, saya lupa tempatnya di mana, di sini apa di sini ya, nggak tahu. Oke, yang jelas saya udah lampirkan linknya di situ, teman-teman bisa klik tentang TikTok Ads ini seperti apa. Sekarang dari segi konten, Facebook itu lebih umum, dia kontennya memang tadi ada discovery-nya ya, tapi ada juga relaksasinya, tujuan itu. Kemudian orang-orang di situ itu lebih ke arah private dan public. Jadi dia itu rata kok semuanya karena memang dia social media terbesar. Tapi anaknya nih Instagram itu kontennya apa? Kontennya itu image, ya bukan video. Video memang ada, itu adalah perluasan dari Instagram. Cuma awalnya Instagram dibuat itu kontennya adalah jualan image. Kalau kalau jualan video tempatnya di YouTube, ya. Nah, kemudian kontennya TikTok apa? Joget. Kalau kita bicara konten, kemudian kita harus membedakan antara sosial media satu dengan yang lain. Konten Facebook itu umum, disperse, sangat merata gitu ya. Jadi lebih ke arah public iya, lebih ke arah private juga iya. Lebih ke arah discovering things seperti tadi kita udah contohkan. Untuk relaksasi juga iya gitu. Dia lebih umum. Tapi anaknya Facebook yaitu Instagram itu adalah media untuk sharing image sebenarnya di awal ya. Kemudian baru-baru ini aja mereka mengeluarkan yang video lah, story dan sebagainya. Tapi untuk yang sharing video memang khusus itu ada di platform YouTube.
Kemudian konten-konten di TikTok, kalau TikTok kan joget. Nah, kemudian konten-konten di Twitter apa? Ya microblogging. Itu orang-orangnya lebih direct, teman-teman. Karena hanya dibatasi sekitar berapa ya? 120 karakter kalau nggak salah, apa 160 gitu di Twitter. Nah, mereka lebih direct. Bahasanya kalau kita ngomong anak Twitter ya, saya juga aktif di Twitter sih. Itu bahasanya receh banget sih. Sampai ada akun TNI AU itu mereka lucu banget gitu loh. Walaupun dia admin yang kayaknya kelihatannya eh, galak gitu ya, tapi mereka mengemas itu dalam bentuk konten yang receh, sehingga dengan konten yang receh itu di Twitter lebih bisa diterima daripada kalian ngereceh di Instagram. Coba deh perhatiin, antara konten di Twitter sama konten di Instagram itu beda. Anak Twitter nih mau ngejokes ya, kalau di Twitter diterima dengan baik. Tapi kalau jokesnya dibawa ke Instagram, bisa jadi anak Instagram tidak menerima hal itu gitu ya. Kalau di LinkedIn kontennya seperti apa? Kontennya profesional. Kalian jangan bikin jokes seperti Twitter di kalian naikin di mana di LinkedIn. Konten itu hubungannya sama apa? Cara kalian berkomunikasi, cara kalian beriklan, cara kalian terengage dengan audiens di masing-masing sosial media. Kita balik lagi contohnya di sepatu ya. Kalian kalau memang punya usaha di sepatu anak-anak usia 4 sampai 5 tahun dan si mama muda itu memang kayaknya aktif di Instagram contohnya ya. Ya udah kalian iklan di Instagram gitu. Di Instagram audiensnya cocok kok 25 sampai segitu. Tapi bagaimana dengan bahasa kontennya? Konten yang paling gampang meraih engagement paling tinggi di Instagram itu adalah konten-konten yang gambarnya itu visualisasinya menarik dan relevan untuk dia. Maksudnya apa? Ya dia orang yang sedang butuh, sedang suka sama anak yang baru lahir, kemudian dia nyari-nyari hal-hal seperti sepatu dan sebagainya, dan kalau menampilkan iklan itu dalam bentuk visualisasi yang apik, yang bagus, itu akan wow gitu. Impresi pertamanya udah bagus dan dia akan lebih banyak, lebih gampang untuk terkonversi menjadi jualan. Nah, apakah bisa pasarkan di TikTok? Kalau untuk apa namanya harga sepatu yang 10 juta sih kayaknya susah ya di TikTok ya. Kecuali kalau kalian apa namanya memang pabrik sepatu yang gede gitu ya, dan kalian ingin membrainwash mereka anak-anak Gen Z dan milenial itu, jadi nanti ketika dia udah masuk fase produktif dan dia udah menikah dan punya anak, brand kalian ada di top of mind mereka, it's okay, it's worth to try. Kemudian kalau kalian masang di LinkedIn bisa nggak? Ya bisa jadi, bisa gitu. Tapi bahasa kontennya harus diperhatikan. Nah, untuk kalian yang mungkin trial and error-nya itu tidak memiliki budget yang terlalu besar, saran saya fokuskan aja ke salah satu sosial media yang sesuai dengan buyer personifikasi atau audience personifikasi yang telah dibuat sebelumnya. Kalau mama muda tadi lebih banyak di sosial medianya adalah Instagram, perkiraan kita adalah dia main di Instagram dan menghabiskan banyak waktu di Instagram, fokus aja di Instagram. Jangan fokus ke sosial media yang lain. Kalau kalian punya uang lebih, maka kalian boleh memilih sosial media yang lain. Tapi bahasa komunikasi harus dibedakan antara sosial media satu dengan sosial media yang lain. Itulah tadi informasi yang bisa kita berikan untuk teman-teman yang sedang ngebangun brandnya di sosial media. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau ilmunya bermanfaat, klik like, subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar dan jangan lupa di-share. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang lain. Bye!